Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ardi, NIM 19233012. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Perencanaan Pajak. Dosen pengampu Ibu Rani Sofia, SPD, MPD. Tujuan video kali ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Perencanaan Pajak. Baiklah, saya masuk pada soal yang pertama, yaitu saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu pada masa pandemi COVID-19, banyak usaha yang mengalami kemunduran atau berada pada kondisi yang kurang bagus. Coba saudara lakukan analisis bagaimana upaya tax planning dari usaha berbagai bidang, atau pilih saja satu bidang untuk tetap bisa memperoleh keuntungan di masa pandemik COVID-19 ini. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu usaha yang bagus untuk dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini yaitu seperti usaha UMKM atau yang biasa disebut dengan usaha mikro. Usaha UMKM atau usaha mikro memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, di mana UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kemudian UMKM tercatat sebagai usaha yang kebal dan bisa bertahan pada saat terjadinya krisis ekonomi seperti tahun 1998. Namun, akibatnya adanya pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan adanya pembatasan sosial. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus menyiapkan tax planning untuk menghadapi pandemi yang semakin melemahkan perekonomian negara Indonesia. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan solusinya, yaitu bagaimana tax planning yang dapat dilakukan bagi pelaku UMKM di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, di masa perekonomian, meskipun perekonomian semakin melemah sehingga bisnis semakin sepi, tetapi kewajiban perpajakan tetap harus dipenuhi. Dalam istilah, kita sebagai wajib pajak tetap harus membayar pajak yang telah menjadi suatu kewajiban kita. Salah satu cara agar pelaku usaha tidak mengalami kerugian karena juga harus membayar pajak yaitu pelaku UMKM atau usaha mikro yang terdampak pandemi COVID yang memberikan insentif pajak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03 pada tahun 2021. Salah satu insentif yang dapat digunakan oleh wajib pajak yaitu pajak penghasilan yang bersifat final yang diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah yang ditanggung pemerintah atau pajak UMKM DTP. Namun syaratnya pelaku UMKM harus melaporkan realisasi pemanfaatan insentif pajak UMKM DTP. Jika tidak, maka pelaku UMKM harus tetap membayar pajak seperti biasa. Oleh karena itu, memanfaatkan fasilitas insentif pajak UMKM DTP merupakan salah satu bentuk tax planning bagi pelaku UMKM di kala pandemi COVID-19. Dengan memanfaatkan insentif tersebut, pelaku UMKM tidak perlu membayar UMKM sama sekali dan tidak perlu juga cemas karena penghasilan yang menurun. Jadi, kesimpulannya yaitu dengan melakukan
usaha UMKM atau usaha mikro ini, agar kita tidak terkena denda atau pembayaran pajak, kita harus melakukan aturan agar kita tidak dikenai pajak di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya saya akan masuk pada soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu pilih satu materi setelah ujian mid semester. Lalu temukanlah kasus terkait upaya tax planning sesuai dengan materi. Dan lakukanlah analisis bagaimana tax planning yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Jadi saya memilih materi pada pertemuan 9 yaitu tentang perlakuan perencanaan PPh pasal 25 agar dapat mengefisiensikan pajak dan menghindari pemeriksaan pajak. Judul kasus saya yaitu studi kasus di PTX, yaitu telaah atas beberapa permasalahan terkait hak dan kewajiban wajib pajak pada perencanaan PPh pasal 25. Jadi sebelum saya membahas tentang kasus, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian pajak penghasilan pasal 25. Apa sih pajak penghasilan pasal 25? Pajak penghasilan pasal 25 atau biasa disebut PPh 25 adalah merupakan suatu angsuran PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Baiklah, kita akan masuk pada kasus. Di dalam materi ini saya mendapatkan 3 kasus. Kasus yang pertama yaitu tentang permasalahan pertama adalah tentang pengurusan PKP yang dirasakan terlalu rumit terutama dalam hal kelengkapan berkas. Yang kedua, permasalahan kedua tentang penolakan permohonan pengurangan PPh pasal 25 yang dirasa tidak logis. Kedua hal ini sudah disampaikan oleh AR namun tidak mendapatkan solusi yang meyakinkan. Kami juga pernah menanyakan tentang banyaknya berkas yang diminta saat pengurusan PKP atau pengusaha kena pajak. Namun PKP atau pengusaha kena pajak menjawab bahwa mereka hanya menjalankan aturan namun bukan mengambil keputusan. Yang ketiga, yang terakhir adalah tentang keberadaan konsultan pajak perusahaan yang belum berstatus konsultan pajak resmi. Pegawai pajak atau AR atau pemeriksa terkesan kurang menghargai keberadaan konsultan pajak resmi, pajak tidak resmi sebagai wakil dari wajib pajak. Secara aturan, memang tidak diizinkan konsultan pajak tidak resmi untuk mewakili wajib pajak. Baiklah, kita masuk kepada bagaimana upaya tax planning yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Jadi, di dalam kasus tersebut kita berupaya agar terhindar dari kasus tersebut. Upaya tax planning agar terhindar dari suatu kasus tersebut yang pertama yaitu sebagai wajib pajak yang baik, kita harus membayar pajak tepat pada waktunya sesuai dengan waktu yang ditentukan agar terhindar dari pelanggaran atau terkena denda pajak. Jadi, kita sebagai wajib pajak itu harus membayar pajak tepat waktu, tidak melalaikan dalam pembayaran pajak agar kita yang sebagai wajib pajak yang taat aturan dan kita tidak dikenakan sanksi atau denda. Yang kedua, melengkapi segala kelengkapan berkas-berkas secara lengkap. Yang tidak terlalu rumit,
sehingga tidak susah atau tidak kesulitan dalam melakukan pengurusan PKP atau pengusaha kena pajak. Yang ketiga yaitu tidak melakukan permohonan atas pengurangan PPh pasal 25 atau pajak penghasilan karena pajak-pajak tersebut sudah diatur dalam undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi di dalam permohonan atau pengurangan PPh 25 tidak dapat dilakukan karena itu sudah diatur oleh undang-undang di dalam undang-undang menurut pasal masing-masing sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Yang terakhir, di dalam konsultan pajak kita harus menghadirkan konsultan pajak dengan status konsultan pajak yang resmi sebagai wakil dari wajib pajak agar tidak terjadi kekeliruan antara fiskus atau petugas pajak, wajib pajak, dan agar terhindar dari pengkritikan atau kecurigaan dari AR atau pemeriksa wajib pajak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.